Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Bel sekolah belum juga terdengar berbunyi, namun itu bukan berarti belajar tidak bisa kita mulai. Nah, pada masa pandemi ini, semangat harus tetap kita hadapi masalah yang akan terjadi setiap harinya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pelajaran sejarah Indonesia. Di sejarah Indonesia kita akan berbicara tentang materi corak kehidupan masyarakat praaksara. Sebelum kita lanjut lebih dalam berbicara tentang corak kehidupan masyarakat praaksara, kita pahami dulu apa itu makna corak dan apa itu makna masyarakat praaksara. Yang pertama corak dulu. Corak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya rupa atau jenis atau karakteristik. Sedangkan masyarakat praaksara adalah masyarakat pra sebelum aksara tulisan. Jadi masyarakat yang belum mengenal tulisan. Ada sebagian orang yang mendefinisikan praaksara itu dengan istilah lagi namanya nirleka. Nirleka itu nir tanpa leka tulisan. Jadi definisi corak kehidupan masyarakat praaksara adalah corak atau pola atau karakteristik kehidupan masyarakat praaksara. Lantas ada pertanyaan yang ada di benak kita, kapan dimulainya masyarakat praaksara ini? Jadi kalau kita tentukan kapan waktunya, kapan tahunnya, kapan bulannya, kapan harinya, kapan jamnya, sampai sekarang belum bisa dipastikan secara tepat kapan masyarakat praaksara ini dimulai. Tapi yang jelas masyarakat praaksara ini dimulai adalah ketika manusia memulai kehidupan di muka bumi. Dan kemudian kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya adalah ketika manusia sudah mengenal tulisan. Dan di Indonesia masyarakat praaksara ini sudah mulai kemudian mengenal tulisan, dan berakhirnya masyarakat praaksara adalah kurang lebih sekitar abad 4 atau 5 Masehi. Jadi corak kehidupan masyarakat praaksara adalah pola karakteristik atau ciri masyarakat kehidupan masyarakat praaksara atau sebelum mengenal tulisan. Nah, corak kehidupan masyarakat praaksara secara umum kemudian dibagi menjadi 3 macam, yaitu masa berburu dan meramu atau dikenal sebagai food gathering. Dan kemudian ada lagi yang kedua, periode yang kedua, masa yang kedua adalah masa bercocok tanam atau food producing. Dan kemudian yang terakhir adalah masa perundagian atau masa perundagian. Kita akan membagi menjadi 3 macam ini. Corak kehidupan ini cirinya berdasarkan beberapa macam. Yang pertama berdasarkan pola hunian atau pola hidup mereka, kemudian yang kedua berdasarkan kebudayaan mereka, dan yang ketiga bagaimana kemudian mereka bertahan hidup di alam. Itu. Maka langsung saja yang pertama, ciri yang pertama adalah masa berburu dan meramu atau dikenal sebagai masa food gathering. Ciri yang pertama, dan ini adalah ciri yang paling mendasar berkaitan dengan masa berburu. Ciri yang pertama adalah ketergantungan terhadap alam tinggi. Ketergantungan terhadap alam tinggi ini maksudnya adalah masyarakat praaksara ketika zaman atau masa berburu dan meramu sangat tergantung terhadap alam. Mereka bertahan hidup itu kemudian dengan mengonsumsi buah-buahan, tanaman yang bisa kemudian selain tanaman atau buah-buahan, mereka juga mengandalkan hasil dari buruan mereka. Itu. Ciri yang pertama adalah ketergantungan terhadap alam tinggi. Kemudian ciri yang kedua berdasarkan pola hunian. Pola hunian mereka itu nomaden, artinya tidak menetap dalam satu wilayah tertentu dan kemudian tinggal di sana dalam kurun waktu yang lama. Akan tetapi mereka tinggal berpindah-pindah. Tinggal berpindah-pindah. Nah, maksudnya berpindah-pindah ini karena tadi ciri yang pertama, ketergantungan suatu tempat di alam terhadap alam itu tinggi. Kalau misalkan masyarakat praaksara ini meninggali suatu tempat tertentu, kemudian mereka mengonsumsi buah-buahan, tanaman yang ada di sana, termasuk kemudian berburu di tempat tersebut, akan tapi dalam kurun waktu beberapa waktu tertentu kemudian hasil alamnya habis, maka mereka kemudian berpindah ke tempat yang lain yang lebih produktif lagi hasil alamnya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan masyarakat praaksara ketika itu tinggalnya nomaden atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ciri yang pertama. Akan tapi pola hidup mereka yang tidak menetap atau berpindah-pindah
itu masih bisa dipolakan. Mereka memilih tempat hunian meskipun berpindah-pindah itu mengikuti pola perairan. Maksudnya pola perairan adalah mereka tinggal itu di daerah yang dekat dengan air. Misalnya mengikuti pola sungai atau daerah pesisir. Itu mereka memilih tempat-tempat yang semacam itu. Nah, alasannya apa? Kenapa mereka memilih tempat yang dekat dengan perairan? Ya, tentu saja alasan yang pertama adalah karena air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup, ya termasuk masyarakat praaksara ketika itu. Alasan yang kedua, kenapa mereka memilih tempat tinggal daerah yang dekat dengan perairan? Karena ya tentu saja makhluk hidup selain masyarakat praaksara, binatang itu juga butuh air, maka dekat dengan perairan itu juga menentukan banyaknya hasil buruan yang mudah mereka peroleh dibanding daerah yang jauh dari perairan. Nah itu. Nah, bukti bahwa masyarakat praaksara itu tinggal berpindah-pindah mengikuti pola aliran sungai ini berdasarkan penemuan situs-situs purba. Contohnya saja di Indonesia banyak penemuan yang situs purba itu ternyata tempatnya itu mengikuti pola aliran sungai. Contohnya di Bengawan Solo, lembah Sungai Bengawan Solo. Maka para ahli sejarah atau arkeolog itu menemukan situs sejarah mengikuti pola air tersebut. Di Ngawi, di Ngandong, kemudian di Trinil, di Sambung Macan. Nah, itu contoh daerah-daerah yang mengikuti daerah perairan. Nah, ciri yang kedua adalah pola hunian. Mereka tidak menetap atau tinggal di daerah perairan. Kemudian ciri selanjutnya berkaitan dengan perkakas atau peralatan. Peralatan yang mereka gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, digunakan sehari-hari, itu masih relatif bentuknya kasar dan ya belum sesuai dengan fungsi atau kebutuhannya. Mereka peralatannya itu masih misalkan menggunakan batu dan tulang. Mereka menemukan batu, kok batunya itu tajam, runcing, maka mereka gunakan sebagai senjata. Meskipun dengan sedikit modifikasi, tapi masih bentuknya kasar, belum sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar tajam diasah dengan halus, belum sampai tingkat itu. Atau misalkan lagi mereka menemukan tulang binatang, kok ternyata tajam, mereka digunakan sebagai alat bertahan hidup atau untuk berburu, tapi ya tidak ada modifikasi yang levelnya lebih baik. Mereka hanya kalau tajam ya digunakan saja, kemudian modifikasi sedikit dan kemudian mereka gunakan. Hanya semacam itu saja, masih kasar, belum berbentuk secara rapi. Itu berdasarkan perkakas atau berdasarkan peralatan yang mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ciri yang selanjutnya berdasarkan kaitannya dengan struktur sosialnya. Pada masa berburu dan meramu, masyarakat praaksara ini struktur sosialnya mereka sudah ada kepemimpinan yang menjadi kelompok kecil mereka. Mereka sudah ada leadernya, ada koordinatornya, akan tapi belum ada pembagian tugas, belum ada spesialisasi. Jadi hanya kepemimpinan yang sederhana saja, memimpin kelompok kecil, relatif terdiri dari 10 sampai 15 orang. Ya hanya semacam itu saja, kelompok kecil dan ada kepemimpinannya. Jadi struktur sosialnya baru semacam itu saja, belum kompleks, belum yang lebih terstruktur lagi, tapi masih sederhana. Nah, itu masa berburu dan meramu atau food gathering. Selanjutnya, masa yang kedua adalah masa bercocok tanam atau food producing. Masa bercocok tanam atau food producing. Maksudnya apa? Kalau tadi di masa berburu dan meramu, mereka itu sangat mengandalkan alam, maka pada masa bercocok tanam ini, ketergantungan mereka terhadap alam itu mulai berkurang. Ketergantungan mereka terhadap alam mulai berkurang. Nah, ciri yang pertama berdasarkan pola huniannya, pada masa bercocok tanam atau food producing, mereka sudah mengenal sistem membuka lahan dan sudah mengenal sistem tanam. Meskipun mereka tinggalnya, huniannya masih berpindah. Tapi berpindah ini dalam waktu yang relatif lebih lama dibanding pada masa berburu dan meramu. Pada masa bercocok tanam mereka menemukan sebuah tempat yang itu cukup produktif untuk ditanami, maka kemudian mereka membuka lahan semacam perkampungan itu dan kemudian digunakan sebagai tempat tinggal mereka dalam waktu yang cukup lama. Akan tapi
ada istilah bahwa masa bercocok tanam ini huniannya masih semi nomaden. Nomaden itu artinya mereka masih berpindah dengan alasan misalkan suatu tempat mereka tinggali tapi kok ternyata hasil produksinya tidak sebagus lagi seperti awal mereka tinggali, atau mereka telah menemukan tempat atau daerah yang lebih produktif lagi, maka mereka akan berpindah ke tempat atau perkampungan yang mereka tinggali dan kemudian berpindah ke tempat yang lebih produktif lagi. Itu berdasarkan pola huniannya. Jadi masa bercocok tanam atau food producing itu mereka semi nomaden, menetap tapi dalam kurun waktu yang relatif lebih lama. Mereka akan pindah ketika mereka hasil perkebunan mereka sudah tidak subur lagi atau ditemukan tempat yang lebih subur atau lebih kondusif dibanding tempat sebelumnya. Itu pola hunian. Kemudian ciri yang kedua masa bercocok tanam atau food producing ini adalah berdasarkan alatnya. Kalau dari alatnya, masa bercocok tanam ini sudah mulai terlihat halus, rapi, bentuknya sudah sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Contohnya, pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara sudah bisa membuat mata panah. Mata panahnya sudah mulai digunakan untuk alat berburu atau berlindung diri. Kemudian sudah bisa membuat beliung persegi. Mereka bisa membuat gerabah untuk memasak, mengolah makanan, dan kemudian mereka bisa membuat kampak untuk perlindungan diri, ataupun sudah bisa membuat perhiasan semacam gelang ataupun kalung. Mereka sudah bisa membuat hal-hal semacam itu. Itu dari alat bercocok tanam. Kemudian ciri terakhir kita identifikasi, kita amati dari struktur sosialnya. Pada masa bercocok tanam atau food producing, struktur sosialnya mereka sudah mulai terbangun lebih kompleks lagi. Mereka sudah ada leadernya, koordinatornya, sesepuhnya, ketua dalam gerombolan atau kelompok mereka. Mereka sudah ada yang mereka tuakan leadernya, akan tapi sudah ada pembagian kerja atau pembagian tugas yang itu sudah relatif lebih kompleks dibanding pada masa sebelumnya, yaitu masa berburu dan meramu. Misalkan mereka sudah ada pemimpinnya, maka ada lagi pembagian tugas yang bertugas untuk berburu, ada lagi kelompok yang bertugas untuk bercocok tanam, ada lagi kelompok yang bertugas dan yang lain-lain. Mereka struktur sosialnya sudah terbentuk dengan cukup baik. Nah, itu masa bercocok tanam atau masa yang kedua. Selanjutnya, pada masa yang ketiga atau yang terakhir adalah masa perundagian. Perundagian itu istilahnya mungkin belum familiar kita dengar. Perundagian itu dari kata undagi. Undagi itu apa? Undagi itu terampil atau undagi itu tukang. Jadi masa perundagian adalah masa pertukangan atau mereka sudah terampil dengan spesialisasi tertentu. Dari cirinya, pertama kita identifikasi dari pola huniannya dulu. Pada masa perundagian, mereka sudah tidak lagi berpindah-pindah, mereka tidak nomaden, tapi dia sudah maden. Mereka sudah meninggali suatu tempat dalam waktu yang relatif lebih lama, sudah membangun sebuah perkampungan yang itu memang digunakan untuk tempat tinggal mereka. Jadi pola huniannya mereka sudah menetap dalam suatu tempat tertentu dan kemudian sudah menggunakan sistem perkampungan yang sudah tertata dengan cukup baik. Berbeda dengan masa berburu dan meramu dan berbeda dengan masa yang food gathering dan masa food producing. Berbeda, mereka masih pindah meskipun ada yang pindah dalam kurun waktu yang lebih singkat, pindah lebih lama, dan masa perundagian ini mereka sudah menetap dalam waktu yang relatif lebih singkat, dalam waktu yang lama. Kemudian selanjutnya, ciri yang kedua, mereka sudah punya kemampuan untuk mengolah alat dari logam. Jadi mereka sudah punya kemampuan mengolah alat dari logam. Kalau sebelumnya mereka hanya memanfaatkan batu, tulang, kayu, itu saja, maka masa perundagian mereka sudah bisa mengolah dari logam. Mereka sudah bisa membuat mata panah dari logam, kemudian alat masak, bejana, dan kemudian mereka alat pelindungan diri sudah dari logam, termasuk nanti alat tukar dari logam. Kemudian diidentifikasi dari ciri yang ketiga, yaitu dari struktur sosialnya. Pada masa perundagian mereka sudah ada pembagian kerja, sudah ada spesialisasi, dan sudah ada leadernya juga sudah ada.
Jadi masa pendagian mereka struktur sosial masyarakatnya sudah pembagian tugasnya sudah cukup baik. Ada yang bertugas sebagai pemimpinnya, ada yang bertugas sebagai bagian bercocok tanam, ada yang bertugas sebagai tim berburu, ada yang bertugas lagi sebagai tim menjaga keamanan, ada lagi bertugas untuk mengolah logam atau alat peralatan lainnya. Itu sudah mereka pembagian kerjanya sudah terstruktur atau terbentuk dengan baik. Kemudian ciri yang terakhir dari sistem perekonomian, pada masa pendagian sistem perekonomian ini sudah ada atau muncul meskipun dalam konteks yang masih sederhana. Misalkan mereka pada masa sebelumnya itu belum mengenal alat tukar atau masih dapat mereka gunakan sendiri. Tapi masa pendagian tidak semacam itu. Mereka sudah mengenal sistem tukar, mereka sudah mengenal sistem barter menggunakan koin logam yang itu sudah mereka bisa produksi sendiri. Nah, itu tadi masa-masa pembagian periodisasi corak kehidupan masyarakat praaksara. Jadi masa sebelum mengenal tulisan. Yang pertama ada masyarakat food gathering atau berburu dan meramu, kemudian ada food producing, mereka bercocok tanam, dan yang terakhir adalah masa perundagian atau masa pertukangan. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan kontak melalui kontak yang tertera di sini. Tidak ada bel akhir pelajaran, tapi bukan berarti kita tidak bisa merefresh diri untuk semangat lebih lagi ketika pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.